Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang penegakan hukum yang beranggotakan Envila Priyatni, Via Wahdatul Husna, Funani Eno Amelia, dengan dosen pengampu Bapak Wahyudi M. Hum. Pengertian penegakan hukum. Menurut Kelesel tahun 1995, hukum adalah suatu tata yang bersifat memaksa. Secara formal dapat didefinisikan sebagai sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan suatu subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit dari segi subjeknya itu penegakan. Penggolongan hukum di Indonesia yaitu 1. Hukum menurut wujud dan bentuk, 2. Hukum menurut wilayah terbentuknya, 3. Hukum menurut waktu, 4. Hukum menurut isi, 5. Hukum menurut fungsi, 6. Hukum menurut sifat. Lembaga penegakan hukum. Untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya, maka dibentuk lembaga penegakan hukum, antara lain kepolisian yang berfungsi utama sebagai lembaga penyidik, kejaksaan yang berfungsi utama sebagai lembaga penuntut, serta kehakiman yang berfungsi sebagai lembaga pemutus pengadilan, serta lembaga penasihat atau bantuan hukum. Kepolisian negara adalah alat penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri. Lembaga kejaksaan pada hakikatnya merupakan lembaga normal yang bertugas sebagai penuntut umum, yaitu pihak yang melakukan penuntutan terhadap mereka-mereka yang melakukan pelanggaran hukum berdasarkan hukum tertib yang berlaku. Kehakiman merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili, sedangkan hakim adalah pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan serta kebenaran, hakim diberi kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Suryono Sukanto adalah sebagai berikut. 1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi oleh undang-undang saja. 2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Dan 5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Suryono Sukanto adalah sebagai berikut. 1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi oleh undang-undang saja. 2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Dan 5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada manusia di dalam pergaulan hidup. Masalah penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Permasalahan penegakan hukum menjadi hal yang menarik untuk diperbincangkan, terutama karena terdapat ketimpangan antara aspek hukum dalam harapan dan aspek penerapan hukum dalam kenyataan.
Ironisnya, kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat memprihatinkan. Ini dipicu oleh lemahnya penegakan hukum. Bisa dikatakan bahwa hukum di negara ini tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Penegakan hukum seharusnya akuntabel, bertanggung jawab, tidak memihak dan tidak mudah diintervensi sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik. Rakyat butuh kepastian hukum atas sistem hukum yang berlaku di negara ini, karena penegakan hukum tak dapat berdiri sendiri tanpa adanya sistem hukum itu sendiri. Untuk membentuk dan membangun sistem penegakan hukum yang akuntabel perlu melibatkan seluruh stakeholder, dan yang terpenting adalah dukungan pemerintahan yang bersih. Pemerintahan harus berada di garda terdepan dalam penegakan hukum untuk memberikan harapan kepada masyarakat atas kepastian hukum. Cara mengatasi masalah penegakan hukum di Indonesia itu ada 4. 1. Adanya perbaikan moral warga negara Indonesia. 2. Turut adilnya pihak terkait seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman untuk mengatasi masalah. 3. Penegak hukum tidak hanya melihat fakta, tetapi melihat dan menimbang latar belakang peristiwa dan alasan terjadinya peristiwa tersebut. 4. Penegak hukum tidak boleh arogan kaku. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi